Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Dimanapun kalian berada, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Fadria Anus, Ibu biasa dipanggil Ibu Iya. Ibu mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Biologi. Sini Ibu telah diberikan tanggung jawab selama 2 bulan ke depan untuk mengajar di sekolah kalian, khususnya di kelas 7A. Karena pada saat ini masih masa pandemi COVID-19, jadi proses pembelajarannya dilakukan secara via online. Dan Ibu berharap kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian untuk perkenalan. Ibu mohon ke pertemuan pertama, kita akan masuk pada materi klasifikasi makhluk hidup. Pokok materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup dan klasifikasi makhluk tak hidup atau benda mati. Pertama, kita akan membahas pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Kemudian yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Sebelum masuk pada pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup, kita harus mengetahui apa itu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Kemudian klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi yang pertama makhluk hidup dan yang kedua makhluk tak hidup atau benda mati. Makhluk hidup pada istilah biologi disebut dengan biotik. Contohnya seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua makhluk tak hidup atau benda mati. Pada istilah biologi biasa disebut abiotik. Makhluk tak hidup atau benda mati contohnya seperti batu, tanah, air, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk tak hidup atau benda mati. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Yang kedua, tidak dapat melakukan metabolisme. Yang ketiga, tidak dapat mempertahankan jenisnya. Dan yang keempat, tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas dan berpindah tempat, atau yang biasa disebut dengan gerak aktif. Tubuh dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak, di mana sistem gerak itu terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Contohnya, dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Sedangkan pada tumbuhan, gerak tanpa berpindah tempat atau tidak dapat bergerak bebas, atau juga biasa disebut dengan gerak pasif. Tumbuhan hanya bisa mengikuti arah cahaya matahari, arah gravitasi, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, memerlukan makanan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai pelarut di dalam tubuh. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan untuk pertumbuhan. Tumbuhan hijau merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri atau biasa disebut dengan autotrof. Sedangkan manusia dan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, maka disebut dengan heterotrof. Selanjutnya yang ketiga, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan.
Rangsangan berupa cahaya, panas, dingin, ataupun sentuhan dan lain-lain. Contohnya, daun putri malu yang menutup ketika disentuh, dia akan menanggapi rangsangan dari sentuhan tersebut. Selanjutnya yang keempat, bernapas atau respirasi. Respirasi ini merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Selain menghasilkan energi, bernapas juga menghasilkan zat sisa, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk bernapas. Setelah itu, tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang kemudian digunakan oleh manusia. Selanjutnya yang kelima, tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan ada yang bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pada manusia, tumbuhan dan hewan bersifat terbatas, artinya dapat tumbuh sampai usia tertentu. Setelah itu akan berhenti. Sedangkan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas, artinya tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya. Selanjutnya yang keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap proses metabolisme pada makhluk hidup pasti menghasilkan zat sisa. Zat sisa merupakan zat yang tidak terserap dan tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa dikeluarkan karena berbahaya bila tertimbun di dalam tubuh atau bersifat racun. Dalam pengeluaran zat sisa dikenal dengan ekskresi. Ekskresi yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Kemudian ada defekasi, yaitu mengeluarkan zat sisa berupa feses. Kemudian selanjutnya ada ekspirasi, yaitu mengeluarkan zat sisa respirasi yang berupa karbon dioksida. Dan yang terakhir ada gutasi dan transpirasi, yaitu pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketujuh ada berkembang biak. Dari individu yang berkembang biak akan menjadi banyak individu. Itulah yang reproduksi. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak ini untuk melestarikan jenisnya. Contohnya seekor ayam yang bertelur dan kemudian telurnya menetas dan menjadi anak ayam. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan dapat hidup lebih lama, dan individu sejenisnya cenderung bertambah banyak. Akan tetapi, makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka lama-kelamaan akan punah. Kemudian, adaptasi digolongkan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh paruh pada burung yang bermacam-macam. Selanjutnya, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya unta, mempunyai kantong air di punuknya untuk menyimpan air agar bertahan hidup di padang pasir untuk jangka waktu yang lama. Dan terakhir, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh cumi-cumi dan gurita akan mengeluarkan cairan tinta untuk menjauhi musuhnya apabila dalam keadaan bahaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.